Oke, jadi sebelum kita lanjut ke pembelajaran pemblokiran, ke materi pemblokiran, kita harus tahu dulu ada dua port atau dua jenis untuk website. Yang pertama itu HTTP dan HTTPS. Jadi yang kita blokir di sini nanti adalah HTTP, yang ini dia. mikrotik.co.id. Ini kita copy dulu ya, kita copy. Kita pastikan di sini biar kelihatan bahwa ini adalah HTTP. Ini dia. Kemudian kita coba buka Facebook. Kita kopikan alamatnya untuk tahu dia apakah HTTP atau HTTPS. Dia HTTPS. Nah, perhatiin. HTTP dia menggunakan port 80. HTTPS menggunakan port 443. Bukan 443 ya. Portnya 443 itu dia portnya. Jadi kalau di HTTP dia masih bisa kita blokir menggunakan web proxy. Tapi kalau sudah HTTPS dia nggak jalan di web proxy, maka dia harus menggunakan layer 7. Tapi di sini kita nggak menggunakan layer 7 karena tugas kita ketika nanti sertifikasi itu hanya memblokir HTTP, sedikit lebih mudah. Karena langsung kelihatan bahwa ini dia gagal atau berhasil. Oke, jadi dari materi ini kita udah tahu bahwa mana yang mau kita blokir, mana yang enggak. Nanti kalian mikir, kenapa mikrotik.co.id bisa diblokir, sementara Facebook, Google, kemudian Instagram itu nggak bisa? Karena yang kita blokir itu berdasarkan portnya. Port berapa yang mau kita blokir? Port 80, karena kita fokus ke HTTP. Tapi kalau ke port 443, dia nggak bisa menggunakan web proxy. Lebih rumit lagi. Walaupun lebih ampuh. Nah, sekarang kita dikasih kesempatan untuk lebih mudah mengerjakannya. Yang penting paham dulu bagaimana konsepnya. Ternyata ketika sekarang kita buka ini bisa, ya, sekarang ini bisa kita buka. Nanti ketika pemblokiran seperti apa tulisannya, jadinya. Oke, sekarang silahkan diperhatikan dulu, nggak usah diikutin dulu. Sama seperti kemarin dari IP web proxy. Ini mungkin seluruhnya disable ya. Sekarang di enable. Perhatikan portnya 8080. Ini nanti yang akan kita belokkan di firewall. Jadi port 80 itu akan kita belokkan ke port 8080. Nanti kelihatan. Nah, di sini chatnya ini di depannya nama siswa, ke belakangnya @smkn2pinggir.co.id. Ini dia. Ya, jadi sampai di sini kita lanjut. Jadi settingan di web proxy hanya itu aja nanti. Chat administratornya, kemudian enable-nya. Portnya nggak usah diganti kalau nggak mau ribet. Tapi kalau mau ribet gantilah sesuai dengan selera kalian. Ya, ini bawaan saja. Kalau mau kalian mau ganti, monggo. Tapi ketika ada errornya di situ jangan tanya saya. Oke, ini saya kesampingkan dulu. Kemudian lanjut ke IP firewall. Nah, di IP firewall yang disetting itu di NAT. Di NAT ini juga. NAT ini ditambah, perhatikan di general. Di general. Yang tadinya kita di sini SRC NAT, kemudian actionnya masquerade kan? Nah, itu untuk internetnya. Kalau di sini untuk pemblokirannya berarti ini diganti ke DST NAT. DST NAT.
Randy kakinya Ren. Kalau bisa lebih tinggi angkatnya. Yang sebelumnya SRC ya. Sebelumnya source. Sekarang DST, destination. DST. Kemudiannya di sini perhatikan protokolnya. Protokol TCP. Kemudian portnya 80 karena kita mau memblokir HTTP. Di protokol TCP DST-nya DST portnya itu 80. Sudah? Lanjut di action. Actionnya ini di redirect. Dialihkan ke port ini. Actionnya redirect. Actionnya redirect 80. Kalau misalnya yang portnya di apa itu diganti Pak, Maka ini juga diganti. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian mau ribet, maka kalau ini mau kalian ganti jadi biar keren kan 1 2 3 4 gitu. Maka ini diganti jadi 1 2 3 4. Ini bisa sejalan, bisa aja jalan nanti. Enggak, kecuali di sini jadi 5, ada tambahan 5. Karena nggak sesuai dengan port yang di sini. Ini dengan ini harus sama. Diperhatikan ini 2 pekerjaan yang sama nanti. Walaupun settingan kalian sudah benar, di sini jadi 80 800. Itu nggak bisa. Atau 88. Yang penting ini dan ini harus sama. Baru bisa bekerja. Jadi apapun ceritanya, perhatikan di sini. Destination-nya, jika arahnya yang dituju adalah port 80. Ya, jika yang dituju adalah port 80 dengan protokol TCP, maka dia adalah HTTP. Akan dialihkan ke port 80. Kenapa dialihkan di sini ke 80 agar bisa diakses oleh web proxy. Ya, jadi seluruhnya website yang portnya port 80 atau HTTP akan dialihkan ke port 80 tadi fungsinya untuk web proxy kita gunakan. Ini kita oke kan? Kita lanjut di sini. Nah, di sini tadi kita ambil di akses. Di akses ya. Di akses kita klik, kemudian ditambahkan. Disinilah kita blokirkan dia nanti. Di DST host. Apa yang mau kita blokir? MP3. Ini tadi. Mikrotik.co.id. Kita pastekan di sini. Buatkan di depannya bintang dan di belakangnya bintang. Satu di depan, satu di belakang. Kemudian Denny. Sudah? Ini Bapak rekam, nanti Bapak langsung upload biar bisa langsung diperhatikan. Sudah? Terkadang Bapak mau coba rekam, males, ulang-ulang lagi. Mending pas pembelajaran langsung direkam. Nah, di sini fungsi dari mikrotik.co.id ini diblokir. Perhatikan di bawahnya ini ada Denny. Kalau allow dia berarti itu diizinkan lewat. Ya, diizinkan lewat. Tapi kalau dia Denny itu langsung di stop. Makanya setiap nama Denny itu itulah pokoknya. Kalian yang bilang ya, bukan aku.
Kemudian perhatikan di situ ada tadi Bapak tambahkan di depan mikrotik ada bintang dan di belakangnya ada bintang. Ada yang paham itu kenapa? Kenapa ada bintang di depan dan ada bintang di belakangnya? Karena kebetulan sekarang siang, jadi nggak ada. Iya, karena sekarang siang nggak ada bintang, makanya saya bikinkan bintang di situ biar ada bintang waktu. Iya. Nggak ada bintang nggak apa-apa. Berarti nanti Pak, kalau ditanya asesornya gitu juga. Bisa kalian jawab kayak gitu. Yang penting jangan bawa nama-nama saya ya. Pak Ulmi saya bilang jangan. Langsung saya bilang nanti pokoknya kalau ada yang bawa nama saya situ gagal kan langsung bilang. Ya, perhatikan. Jika hanya mikrotik.co.id tanpa ada bintang di depan dan di belakang, maka hanya kalimat itulah yang diblokir. Jadi kalau ada tambahan di depannya, misalnya mikrotik setting titik mikrotik.co.id itu bisa dibuka. Kenapa? Karena dia ada tambahannya. Jadi fungsi bintang itu di depan dan di belakang adalah jika ada tambahan apapun karakter di depan dan apapun karakter di belakang, itu bakalan diblokir. Karena ada bintang di belakangnya. Apapun tambahan kalimat dari mikrotik.co.id maka akan diblokir. Yang penting ada tulisannya mikrotik.co.id di website itu otomatis diblokir. Itulah dia. Tapi kalau tidak ada bintangnya di situ, berarti hanya kalimat yang persis dengan mikrotik.co.id lah yang diblokir. Jadi kalau ada tulisannya di depan, ada tambahannya sedikit aja, lewat. Sama seperti kayak gini. Ketika polisi tadi ada ada teroris mau masuk ke mall, ada polisi di situ. Yang dari komandannya bilang harus gambar yang seperti ini yang ditangkap. Iya kan? Jadi pencuri teroris tadi masuk ke mall, dia udah agak berkumis. Jadi dibiarkan lewat. Kan ada berkumis, ada tambahan. terus agak berjenggot. Iya, tambahan. Ada tambahannya kan? Iya. Secara otomatis kan polisi tadi bilang, udah lewat aja bukan dia. Iya. Karena instruksinya hanya yang mirip dengan gambar ini. Tapi ketika dibuatkan bintangnya berarti ada syarat-syarat yang lain selain hanya gambar itu. Selain gambarnya, perhatikan nicknya, perhatikan iris matanya, perhatikan hidungnya. Kalau itu kan nggak bisa kecuali dioperasi. Perhatikan sidik jarinya. Baik, itulah bintang dari tambahan-tambahannya. Kalau sudah tambahan-tambahan tadi itu berarti apapun ceritanya kalau udah mengarah ke situ diblokir. Jadi itu bedanya ya. Bintang dan tanpa bintang. Cuma saya belum bisa pula dibikin di situ. Lambangnya nggak ada. Oke, paham sampai situ? Bintang dan tanpa bintang. Jadi gini, perhatiin. Ini kan hanya di depan kan? Di depan dan di belakang bawa bikin. Jadi kalau hanya di depan aja, fungsinya kayak mana? Berarti hanya yang di depan aja yang dihitung. Jika tambahan yang di depan nggak masalah, tapi ketika ada tambahan di belakangnya itu bermasalah. Itu juga ketika kita bikinkan di belakangnya, di depannya dihapus. Berarti hanya di belakang aja yang mikrotik.co.id. Yang di depannya, apapun tambahannya nanti bisa lewat. Oke? Mudah-mudahan tidak mengerti. Oke, sampai di sini di-okekan. Kita tes kembali di sini, di enter. Ini dia. Forbidden. Indeks itu kalau kalian mau blokir MP3. Downloadnya di mana? Download di indeks tadi itu. Mana sih? Nah, perhatikan di sini. Untuk melihat ini berhasil atau tidak, yang pertama indikatornya pasti nih. Error di sini, access denied, kemudian case administratornya ini tadi. Ini yang kalian setting di web proxy tadi ini. Gampang aja sih.
Oke, sampai di sini dapat? Dapat Pak. Mudah-mudahan. Sampai di sini sudah berhasil. Berarti Pak. Tapi hati-hati, sampai di sini pun kalian belum tentu berhasil. Kenapa Pak? Karena terlalu sepele. Cuman itu ya. Iya kan? Yang penting perkuat, banyakkan latihan dan banyak berdoa. Mudah-mudahan berhasil. Oke, sampai di sini dulu materi ini. Bapak close. Moga-moga tidur